Wah, ini saya panen sambil hujan-hujanan ya teman-teman. Nah, ini buat anak saya yang nggak pedes. Nah, kalau yang ini buat saya sama suami yang banyak cabai rawitnya. Nah teman-teman, ini tadi daun singkongnya saya petik di kebun atap rumah, dan kacang panjangnya juga saya petik sendiri di kebun atap rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Hai teman-teman, sesuai apa yang saya katakan di video kemarin, hari ini saya mau panen lagi. Terus habis panen saya mau masak di dapur hasil panennya. Nah teman-teman, sebelum saya panen, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, hari ini saya mau panen 2 sayuran. Terus habis panen saya mau memasaknya di dapur. Nah mungkin teman-teman sudah lihat ya, kacang panjang. Nah kacang panjang ini mau saya panen. Terus ada satu lagi sayuran yang sekalian nanti saya masaknya berbarengan sama kacang panjang ini. Tapi sekarang kita panen kacang panjang ini dulu ya teman-teman. Nanti sehabis panen kacang panjang ini, kita panen sayuran yang satu lagi. Mungkin teman-teman juga sudah melihat ya di thumbnail video ini sayurannya apa. Jadi terkadang kalau bikin video mau main tebak-tebakan juga udah ketebak ya teman-teman, karena di dalam setiap pembuatan video harus ada thumbnailnya teman-teman. Ini di Bandung sekarang jam 12 siang. Nah nanti video ini saya upload sehabis maghrib, dan sekarang sedang gerimis ya teman-teman. Jadi panennya kita cepet-cepet aja. Nih yang kecilnya juga mau saya petik teman-teman. Ini rencananya pohonnya mau saya ganti, walaupun masih bisa berbuah, tapi ini berantakan sekali ya teman-teman, harus dirapihkan. Nah teman-teman, udah kelihatan ya hujan. Kita langsung aja panen sayuran yang satunya lagi. Nah teman-teman, kita petik daun singkongnya. Ini karena hujan juga ya teman-teman, ini kelihatan tetes air hujannya. Karena hujan juga jadi panennya harus cepet-cepet ya teman-teman. Agak ngeri juga kalau panen di kebun atap rumah ini, takutnya hujan terus ada petir, bahaya banget ya teman-teman. Wah, hujannya mulai agak besar ya teman-teman. Nanti di thumbnailnya judulnya panen sayuran sambil hujan-hujanan kayaknya teman-teman. Kelihatan ya teman-teman, hujannya mulai membesar. Wah, ini saya panen sambil hujan-hujanan ya teman-teman. Nah teman-teman, karena ini hujannya semakin membesar, saya mau berteduh dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi videonya. Nah teman-teman, bisa kelihatan ya, dari awannya kelihatan gelap sekali. Suara hujannya ya teman-teman. Suasana hujan di kebun atap rumah, anginnya lumayan. Itu tanaman singkong yang tadi saya panen, baru panen beberapa petik, hujannya sudah sebesar ini ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin kelihatan ya, hujannya makin membesar, anginnya pun makin kenceng. Nah teman-teman, saya mau ke bawah rumah dulu, saya mau berteduh dulu karena hujannya semakin besar. Semoga hujannya nggak lama-lama, jadi saya bisa lanjutin panen lagi ya teman-teman. Nah alhamdulillah ya teman-teman, hujannya sudah berhenti. Walaupun sekarang masih kelihatan agak gerimis sedikit, tapi kita lanjutin lagi panennya ya teman-teman.
kita panen daun singkong lagi. Nah, tadi saya waktu pas petiknya lupa nyebutin ya. Jadi kita panen daun singkong karena tadi hujan jadi panik juga. Jadi langsung main petik-petik aja. Kelupaan deh. Kelupaan bilang panen daun singkong. Kita petik lagi ya teman-teman. Ini panen yang kelima ya teman-teman. Mungkin yang sudah ngikutin setiap video-video saya sering melihat saya panen daun singkong ini. Nah, ini daun singkong yang terenak yang pernah saya rasakan ya teman-teman. Ini bukan lebay ya teman-teman, tapi beneran rasanya enak sekali. Nah, buat teman-teman yang mau menanam tanaman singkong ini untuk diambil daunnya, bisa menanam di dalam sebuah polybag seperti ini ya teman-teman. Ini diameternya cuma 40 cm. Lihat tingginya juga cuma sekitar 30 cm ya teman-teman. Saya tanami 5 batang singkong. Nah, ini daun singkongnya bisa dipanen dalam waktu 1,5 bulan dari waktu pertama menanam singkong ini ya teman-teman. Kita panen aja ya teman-teman. Nih mumpung lagi musim hujan, kalau makan sayuran singkong ini apalagi masih anget-angetnya, enak sekali ya teman-teman. Kita lihat lagi, kita ambil pucuk-pucuknya aja yang masih muda-mudanya. Teman-teman, walaupun harga daun singkong ini di pasar cuman 2.000 per 1 ikat, tapi rasanya beda sama daun singkong yang ditanam sendiri. Ini nggak tahu sampai kapan ya tanaman singkongnya daunnya bisa dipetik, karena makin kesini daunnya makin kecil-kecil ya teman-teman. Nah, ini yang muda-mudanya dipetik. Enaknya punya kebun sendiri ya teman-teman. Nah, buat yang sering gagal menanam tanaman, cobain menanam tanaman singkong ini, insya Allah pasti berhasil. Tanpa dikasih pupuk juga, tanaman singkong ini masih bisa tumbuh ya teman-teman. Ini tanaman yang paling mudah sekali untuk tumbuh. Ada 2 tanaman yang sangat gampang sekali tumbuh walaupun tidak dirawat ya teman-teman. Salah satunya tanaman singkong ini mudah perawatannya, malahan gak dirawat juga nggak apa-apa sih teman-teman. Asal dikasih air, disiram air, nggak usah disemprot-semprot pestisida, pasti menghasilkan daun singkong. Nah teman-teman, ini tanaman singkongnya karena sering diguyur hujan, jadi terserang hama yang putih-putih ini ya teman-teman. Waktu panen yang keempat saya sudah bersihin, tapi datang lagi ya teman-teman. Banyak-banyak yang putih-putih seperti ini, seperti sejenis kutu. Terus banyak jamur juga, karena mungkin diguyur hujan terus-menerus, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita panen lagi. Nah, sekarang masaknya dicampur sama kacang panjang. Nah teman-teman, ternyata masak daun singkong yang dicampur dengan kacang panjang, masaknya itu disukai sama anak saya. Anak saya yang kecil pun suka ya teman-teman. Jadi kali ini saya mau masak sama kayak waktu di video saya waktu panen daun singkong ini yang keempat ya teman-teman. Dicampur sama kacang panjang. Kacang panjangnya kan tadi udah panen ya teman-teman. Kita campurin nanti. Ini yang kecil-kecilnya sayang. Yang kecil-kecilnya masih muda daunnya. Kita ambilin aja. Ini kayaknya tanaman singkongnya harus diganti ya teman-teman. Karena mungkin ini kalau dibongkar
akarnya sudah terlalu penuh. Ini kurang lebih 4 bulan ya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah beres panen daun singkongnya. Nah ini daun singkongnya. Dan di bawahnya ada kacang panjang. Nah ini dia teman-teman. Jadi tadi saya duluan petik kacang panjang ini, terus panen daun singkong ini, dan sekarang kita masak, kita ke dapur. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada di dapur. Ini saya sudah masukkan daun singkongnya ke dalam sebuah panci. Mau saya rebus dulu. Dan saya sudah siapkan wajan buat menumis bumbunya. Saya nyalakan dulu kompornya. Nah buat bumbunya teman-teman, ini tadi saya sudah ulek ya. Ada bawang putih, bawang merah, ada kemiri, ada lada bubuk, ada ketumbar, ada kunyit bubuk, ada kencur. Nanti bumbunya saya kasih santan juga. Terus pelengkapnya ini ada teri, ini cabai rawit. Nah biasanya untuk bumbu itu dikasih cabai rawit. Nah untuk masakan daun singkong yang sekarang itu saya nggak kasih cabai rawit di bumbunya. Jadi nanti cabai rawitnya saya cuma lempar-lempar doang. Soalnya anak saya ternyata suka ya teman-teman. Jadi waktu panen daun singkong keempat, saya coba kasih ke anak saya dan ternyata mereka suka ya teman-teman. Makanya nanti saya mau pisahin mana yang pedas sama yang enggak pedas. Kita tumis dulu bumbunya ya teman-teman. Nah, untuk daun singkongnya sudah direbus, tinggal tunggu matang aja. Jadi nanti ini kuahnya sudah matang, sudah dikasih air, daun singkongnya ikutan matang ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau memasak singkong seperti saya, nanti bahan dan bumbunya saya simpan di deskripsi video ini ya teman-teman. Terus untuk teman-teman juga yang mau melihat waktu saya panen singkong pertama sampai keempat, nanti di deskripsi video ini saya simpan link videonya ya teman-teman. Nah ini kayaknya udah wangi ya teman-teman. Kita masukin terinya. Halo guys. Sendoknya? Nggak ada di bawah sendoknya. Terus kita kasih air. Nah untuk airnya terserah selera teman-teman. Mau si daun singkongnya nanti berkuah banyak atau mau sedikit, terserah teman-teman ya. Terus saya mau masukin santan. Ini karena santannya beku, saya simpan di freezer, jadi agak-agak sedikit susah ya teman-teman. Ini santannya saya masukin. Santannya agak sedikit banyak biar gurih, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih ya. Jadi nanti ini kuahnya mendidih, daun singkongnya ikutan mendidih ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat rebusan daun singkongnya. Kayaknya udah matang ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman daun singkong yang saya petik di kebun atap rumah tadi. Nggak perlu waktu lama buat merebusnya. Itulah kelebihan menanam pohon singkong sendiri di kebun ya teman-teman. Ini rasanya jauh berbeda sama daun singkong yang suka dibeli di pasar ya teman-teman. Enaknya luar biasa. Nah kalau buat teman-teman yang tertarik mau menanam singkong di kebunnya, untuk yang diambil daunnya saja, bisa membeli bibitnya di toko online.
Di toko online juga banyak yang menjual bibit daun singkong ini ya teman-teman. Kita tinggal tunggu matang aja ya teman-teman. Ini nggak perlu waktu lama ya teman-teman. Lihat, ini jadi makanan favorit di keluarga saya ya teman-teman. Tinggal masukin kacang panjangnya. Jadi buat teman-teman yang mau menanam pohon singkong ini, untuk diambil daunnya cukup dengan 10 batang saja sudah bisa dimasak ya teman-teman. Lihat, wow, enak sekali nih teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai sayur singkong ini matang ya teman-teman. Nah teman-teman, saya mau cobain dulu rasanya. Rasanya udah pas ya teman-teman. Tadi saya udah kasih gula sama garam. Nah sekarang saya mau bagi dua ya teman-teman. Yang satu mangkok buat anak saya. Ternyata anak saya juga suka ya teman-teman. Saya pikir nggak suka. Ternyata anak saya yang masih bayi pun suka ya teman-teman. Nah yang ini sisanya saya mau lempar cabai rawit biar agak sedikit pedas ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah matang. Saya mau masukkan dulu ke dalam sebuah mangkok. Nah teman-teman, saya sudah pindahkan ke dalam sebuah mangkok. Nah ini buat anak saya yang nggak pedas. Nah kalau yang ini buat saya sama suami yang banyak cabai rawitnya. Nah teman-teman, ini tadi daun singkongnya saya petik di kebun atap rumah. Dan kacang panjangnya juga saya petik sendiri di kebun atap rumah. Nah sayur daun singkong ini enak sekali ya teman-teman. Menjadi masakan favorit di keluarga saya. Nah buat teman-teman yang penyuka daun singkong dan kacang panjang ini, mending tanam sendiri di rumah. Oke teman-teman, saya sudah masak. Dan tadi ini sayurannya saya petik sendiri di kebun atap rumah. Nah untuk video besok saya mau panen lagi ya teman-teman. Tonton videonya besok ya. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Wah enak sekali teman-teman.